Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Gitu. Alasan pengunduran diri atau? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Saya kira 2025 ini sehingga barang sama tahu yang baru Pak. Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Kalau lanjut lebih cepat, kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Respo mungkin melihat sekarang situasi tentang Israel dan juga konflik di Timur Tengah, apalagi ada andil Amerika Serikat juga, ini adakah dorongan dari DPR untuk segera mengisi jabatan posisi dubes Amerika Serikat di Indonesia? Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap, dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya sudah ditetapkan? Namanya sudah di DPR, tapi sudah diinformasikan, tapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin Pak Dasko yang dikirimkan namanya? Saya belum tahu, nanti kita lihat. Bang Dasko, kalau dari DPR kriteria yang khusus dubes AS ini seperti apa sih? Karena perannya sangat strategis. Nah kan Anda tadi bilang karena peran strategis
Rapim dan Bamus setelah masa sidang dimulai. Demikian. Legislasi lagi itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah UHAP selesai bakal mendalam. Iya betul begitu karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, TPP, ada di KUHP, ada di KUHAP, sehingga kemudian setelah selesai semua kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian satu undang-undang yang perampasan aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Termasuk akan merevisi prioritas yang jangka panjang ke prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, kita nanti ada masukan dari komisi terkait. Demikian. Soal pendataan dan Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengkelirkan hal-hal yang kemudian menjadi membuat masyarakat. sebenarnya ada catatan nggak sih Pak Dasko dari Saya rasa cukup ya. Oke. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Mungkin jadi soal kayak surat seperti itu masih diklarifikasi. Kenapa? Tidak lagi secara resmi. Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Kan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Belum ada statement mengenai konflik Iran dan Israel. Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Oke. Menyerang benua itu. Kapan banyak bayar. penulisan ulang sejarah menuai kritik dari publik karena ini banyak kepentingan dari penguasa begitu. Perspektifnya dari penguasa. Nah, begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh. Kan itu kan baru nanti akan didalami oleh Komisi 10. Nah, setelah didalami baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu. Dari mana? Akan membuka maksudnya. Iya. Karena dia udah ambil kesimpulan sendiri, nggak boleh dong gitu loh. Pak Dasko yang tadi dibesar itu kira-kira ada nama pendapatnya atau Nggak boleh lah. Dikit apa? Tapi terkenal orangnya. Iya, Saya nggak tahu terkenal. Atau sering beri usulan buat menulis kan. Kalau yang terkenal Ahmad Dhani. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, halo Sob Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tuntutan sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini ada beberapa tanggapan netizen terkait isu polemik ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman apa saja isi hati dari teman-teman kita lain lewat komentar di bawah. Nah, di sini teman-teman disampaikan oleh Rai Fatra, dia memberikan tanggapannya lebih cepat lebih baik mundur saja sebelum rakyat Indonesia bertindak. Teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Kemas Nurdin, memang lebih baik mundur daripada banyak masalah. Teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Zul Z, dia berpendapat bila presiden dan wapres tidak bisa memajukan negara kita, maka sebaiknya mundurlah. Ya, tonton kita lanjut di sini disampaikan oleh Upik Karnis, dia berpendapat alasanmu, wahai saudara kami semua di seluruh negeri ini, tolong untuk masa depan harus tahu pendidikan. Siapa mau jadi pemimpin negeri dilihat babat bibit bubut keluarga dan pendidikan. Teman-teman, kita lanjut di sini juga disampaikan oleh Bambang. Jika benar-benar mundur berarti masih punya pikiran, masih ada yang lebih layak. Teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Talita. Betul,
Pengunduran diri banyak yang muak tapi harus ikhlas lahir dan batin. Teman-teman Slamet memberikan tanggapannya, Puan itu muka matre, uang hasil korupsi harus dikembalikan ke kas negara. Teman-teman kita lanjut. Martin memberikan tanggapannya, undang-undang rampas aset yang ditunggu rakyat bukan bacot-bacot lain. Tikus-tikus harus segera dihukum mati. Teman-teman Tommy Marban memberikan tanggapannya, mulut DPR Republik Indonesia tidak dipercaya, bohong lebih banyak. Teman-teman Adit Setiawan memberikan tanggapannya, Mbak Puan Maharani, kami sebagai warga negara Indonesia sangat menghormati. Itu sesuai dengan hati nurani rakyat. Terima kasih. Christian juga memberikan tanggapannya, ngebabrus, sakan undang-undang perampas aset, koruptor dimiskinkan. Teman-teman kita lanjut di sini sampai oleh Irwan Bon. Apabila undang-undang perampasan aset dan hukuman mati tak disahkan DPR, bubarkan saja. Teman-teman Adol Dufasdu memberikan tanggapannya, berita yang dikonsumsi masyarakat harus yang finalnya. Jangan membingungkan masyarakat, hai Kapolri. Teman-teman, Oscar memberikan tanggapannya, semua itu tidak ada gunanya yang perlu Presiden mengeluarkan undang-undang hukum mati bagi koruptor. Teman-teman kita lanjut di sini juga disampaikan oleh teman kita Nonahi, sebaiknya memang begitu kalau memang merasa tidak mampu mengembangkan amanah sebagai wapres. Teman-teman Yusuf Matian memberikan tanggapannya, anak ingusan mau pimpin negara, tidak jelas pendidikannya, proses menjadi wapres pun bermasalah, sebaiknya mundur saja. Kita lanjut di sini sampai Sutria, narkoba itu banyak salahnya, hukumnya wajib diberantas karena pola pikir yang berat buat stres. Ya teman-teman kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Yopi, kalau memang benar Pak Wapres mengundurkan diri, maka lebih bijaksana undang-undang perampasan aset harus disahkan oleh DPR Republik Indonesia, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Teman-teman kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Pakar Sumparman, DPR masih banyak kekurangannya. Segera sahkan undang-undang perampasan aset, jangan ditunda-tunda lagi, jangan sibuk kerja lain dulu. Teman-teman, di sini juga Kamer Arwan memberikan tanggapannya, pemirsa yang setia mengawal dan mengikuti kegiatan Gibran sampai akhir jabatannya sebagai Wakil Presiden, doa buat Indonesia semakin keadilan untuk anak bangsa. Teman-teman, Ibu Yatimah memberikan tanggapannya, kalau berita ini benar-benar kenyataan, ya itulah harapan oleh rakyat Indonesia selain termul. Teman-teman kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Darusman, makzulkan saja, jangan tunda-tunda lah, bukan pengunduran wapres, bukan wali kota dulu. Ya teman-teman disampaikan oleh Muhammad, sudah secepatnya makzulkan Gibran Raka Buming Raka, cari penggantinya secepat. Teman-teman kita lanjut di sini juga disampaikan oleh teman kita Naliaman, tikus-tikus rakus kalau tidak pandai muslihat dan berbohong, maka akan sekarat sampai mati hidup tikus. Teman-teman kita sampaikan oleh teman-teman kita Upi Karnis, benar, negara Republik Indonesia harga, semoga yang berjuang untuk negeri dan kebenaran dan amanah, Allah akan selalu melindungi hambanya. Teman-teman Ica memberikan tanggapannya, semoga berita ini disampaikan oleh teman kita Naprisi, betul, Gibran kalau belum mampu mengembalikan tugas yang berat, lebih baik mengundurkan diri. Wapres itu tugas berat merangkul rakyat Indonesia. Semoga Mas Gibran sehat dan dilindungi. Teman-teman, sampai oleh Fedransyah, bubarkan DPR, nggak ada gunanya, suara rakyat nggak didengar padahal mereka adalah wakil rakyat. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian dari komentar-komentar netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian lewat kolom komentar di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan teman-teman, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.